Baik, malam hari ini ya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang luar biasa ya dengan tema dipulihkan dari masalah keuangan di saat pandemi dan disembuhkan dari kanker. Haleluya. Sudah bersama-sama dengan kita adikku yang kukasihi katanya. Kristo, haleluya. Shalom Kristo. Shalom Kak Fran, puji nama Tuhan. Oke. Malam hari ini Kristo didampingi oleh istri tercinta ya, haleluya. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk Kristo bersaksi bagaimana Tuhan menolong engkau. Silahkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Kak Fran. Shalom semua Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, thank you ya buat kesempatan yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kita untuk sharing mengenai kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dengan tema dipulihkan dari keuangan dan disembuhkan dari tumor tulang ganas atau kanker. Ya, perkenalkan nama saya Kristo dan ini Sien istri saya. Berbicara tentang kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan, setiap waktu, setiap detik pasti kita terima ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, saya sedikit sharing mengenai keuangan saya dan Tuhan juga sembuhkan saya dari diagnosis dokter tentang tumor tulang ganas ya Bapak Ibu Saudara. 3 tahun yang lalu sih pekerjaan saya luar biasa terpuruk Bapak Saudara ya. Omset benar-benar drop, keuangan benar-benar terkuras sebelum pandemi Bapak Ibu Saudara ya. Pekerjaan saya di bidang packaging Bapak Saudara yang berhubungan dengan ekspor import. Saya bahan bakunya Bapak Saudara ya. Saya mengalami benar-benar pekerjaan yang dibilang drop Bapak Ibu ya. Karena sepi, sedangkan kontrakan mau habis, dan saya juga kebingungan juga kan Bapak Ibu. Otomatis pasti kita hidup, kalau masalah keuangan kita semua pasti pusing dan stres Bapak Ibu ya. Tapi puji nama Tuhan, setiap hari saya bersama istri selalu pagi berdoa, sebelum tidur, sebelum aktivitas bekerja. Ya Tuhan luar biasa ya. Tuhan masih cukupkan kebutuhan meskipun tabungan, aset, perhiasan semua terjual, tabungan sampai benar-benar min ya. Puji nama Tuhan juga dengan komunitas Komsel saya, CG, dan juga dari PD Victory yang luar biasa. Bu Eli sangat-sangat dukung banyak, support kita juga dalam doa, sehingga Tuhan perlahan-lahan pulihkan meskipun belum total semua ya Bapak Ibu Saudara ya. Belum lagi saya juga dipercaya oleh teman baik saya, dia ada satu ruko tempat yang kosong, dia percayakan saya untuk mengelola tempat itu. Waktu itu istri saya kepengen buka depot kecil-kecilan kedai ya, saya buka dalam makanan-makanan ya Indonesian food ya Bapak Ibu Saudara ya. Nggak lama juga 5 bulan buka ya Non ya. 5-6 bulan di bulan Maret setelah nyepi di Bali benar-benar lockdown dan COVID-19 pandeminya luar biasa ya. Kita benar-benar tutup sampai saat hari ini juga untuk kedainya itu Bapak Saudara ya. Tapi kita tetap nggak habis, maksudnya gimana ya, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sekeluarga. Dan belum selesai dari masalah keuangan, saya mengalami sakit Bapak Ibu Saudara ya. Sebenarnya sakit ini sudah sekitar 4-5 tahun ya Non ya. Ya 4-5 tahun. Awal mulanya sih saya habis selesai olahraga, kaki saya ini merasa nggak enak Bapak Saudara ya. Seminggu 2 minggu saya biarin kok tetap nyeri, nggak enak ya. Akhirnya saya bawa ke tukang pijet Bapak Saudara ya. Habis itu dipijet diurut Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, kata tukang urutnya sih nggak apa-apa, nggak ada kesleo, nggak ada salah urat, nggak ada apa. Tapi kok tetap nyeri, berangsur-angsur sebulan 2 bulan tetap nyeri. Akhirnya saya ke dokter tulang Bapak Saudara ya.
Kata dokter tulang, wah mesti ronsen ini Pak. Saya di ronsen juga, saya mesti lab, sorry. Waktu itu asam urat saya 7, sekian Bapak Saudara ya. Dokter tulang bilang, Bapak ini nggak apa-apa, cuman asam urat. Katanya seperti itu Bapak Saudara ya. Kemudian saya dikasih obat untuk penyembuhan asam urat saya ini, dan berangsur-angsur pulih Bapak Saudara. Tapi lama-kelamaan timbul benjolan kecil. Waktu itu istri tetap paksain periksa ke dokter. Tanya saya anggap enteng sakit saya ini Bapak Saudara ya. Enggak non, cuman sakit gini aja jauh dari nyawa, saya bilang seperti itu. Saya anggap menyepelekan sakit ini. Lama-lama kelamaan benjolan ini semakin besar Bapak Saudara ya. Terus nggak nyaman, untuk olahraga nggak nyaman, lari nggak nyaman, saya pakai sepatu untuk bersepeda juga nggak enak, nyeri. Dalam pandemi kemarin di bulan Oktober November, saya beranikan diri ke rumah sakit untuk kontrol. Dan istri sempat debat dengan istri, si istri bilang, waduh, kondisi COVID seperti ini kok ke rumah sakit? Istri bilang gitu. Saya bilang ke istri, saya nggak takut COVID, saya pengen kaki saya ini sembuh. Saya bilang seperti itu, ya. Dari pertama dokter ke dokter internis, saya mesti dianjurkan untuk ronsen, dan sempat konsultasi juga. Berangsur-angsur ini kan saya ada konsumsi obat painkiller ya. Boleh sebut merek nggak sih? Kata Flam ya, painkiller ini. Ya mungkin dikira dari dokter internis ini terlalu berisiko besar kalau keseringan konsumsi painkiller ini. Saya disuruh lab untuk ginjal semua, dan kemarin ini berapa ini? Oktober ya? Ya, bulan November. Untuk November ini asam urat saya 9. Agak besar sih Bapak Ibu Saudara ya. Untuk ukuran laki-laki sih sebenarnya asam urat 7. Saya 9 Bapak Ibu Saudara. Sempat ronsen juga untuk tulang saya, dan dokter internis sih bilang, waduh Pak, tulang Bapak ini sebagian besar sudah terkikis keropos karena kena tumor, katanya seperti itu. Bapak ini tumor ganas karena seperti itu. Saya sempat down, istri sempat down, dan dirujuk saya ke dokter tulang, spesialis tulang Bapak Saudara ya. Tetap sama, saya disuruh MRI juga, dan hasil MRI dari sisi kiri, kanan, atas, bawah, sudut manapun, tulang saya beberapa ini remuk Bapak Saudara ya. Dokter tulang bilang, kaki Bapak ini sudah parah dan harus diamputasi. Istri saya semakin nangis, semakin down, semakin gimana, saya juga bingung kan, nggak bisa berpikir atau gimana, kan tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, tetap apa. Saya bilang ke dokter ahli tulang itu, nggak mungkin Pak, kalau saya didiagnosis tumor. Duh, iya Pak, dari dia yang ngejar saya seperti itu, sakitnya seperti itu, saya bilang, Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya dok, saya bukan tumor ini dok, mungkin zat purin atau zat kristal yang menumpuk sehingga ada benjolan di kaki saya. Ya ini foto Bapak Ibu Saudara ya, sebelum saya operasi. Dulunya kecil, mungkin saya lupa save atau share foto yang sebelumnya ini. Ini kaki saya sebelah kiri Bapak Ibu Saudara ya. Saya tunjukin hasil MRI, hasil ronsen ke teman saya yang dokter, ada beberapa dokter lagi, total ada sekitar 7-8 dokter. Dia bilang tumor ganas dan harus diamputasi karena tulang saya hancur. Terakhir saya dirujuk ke ahli tumor tulang. Dokter ahli bedah tumor tulang. Dari situ dokter juga melihat hasil ronsen dan MRI saya, dia tetap bilang, wah ini tumor Pak. Nah dokter tumor tulang ganas. Sorry. Dan saya tetap beriman kalau ini bukan separah yang dokter pikirkan dan ngomongin ke saya. Saya bilang ke istri saya, meskipun 700 dokter kalau dia bilang tumor, kalau Tuhan Yesus bilang saya sembuh, dalam nama Tuhan Yesus saya pasti sembuh. Dan hasil jalan satu-satunya harus dibiopsi. Biopsi itu masukin jarum yang kecil sekitar 0,06 untuk disedot cairan saya di sekitar benjolan saya di kaki Bapak Ibu Saudara ya. Hasil biopsi, kebetulan saya belum ada insurans, saya belum ada asuransi, saya tetap alternatif pakai BPJS. Bisa dibantu nggak dok untuk persyaratan BPJS? Oh boleh Pak, bisa, di rumah sakit kita kerjasama kok, kata dokter seperti itu. Dan dari awal semua proses BPJS yang katanya orang ribet, prosesnya lama, gimana,
Kalau Tuhan udah ngatur semuanya, cepat banget. Sekitar 2-3 hari saya udah ditelepon dari pihak rumah sakit, Pak, dijadwal ya untuk biopsi. Oke, saya ke rumah sakit untuk daftar untuk jadwal biopsi. Akhirnya operasi biopsi, dibius total, Bapak Ibu Saudara ya, untuk biopsi ya. Saya kira bius setengah aja, ternyata total. Saya nggak sadar saya udah pindah di kamar. Biopsi udah selesai, nunggu hasil 2-3 hari, kirim ke Jakarta. Kemudian saya dapat telepon lagi dari pihak rumah sakit. Saya kembali kontrol ke rumah sakit dan dokter bilang, wah Pak, puji syukur ya, seperti perkataan Bapak, ternyata ini bukan tumor. Ini cuman kelebihan kalsium. Istilah kedokterannya kondrokalsinosis. Mungkin Bapak Ibu bisa searching atau googling nanti ya. Itu ternyata kelebihan kalsium yang nggak bisa diserap sendi atau tulang, dia larinya ke sendi-sendi. Ya mungkin dari sendi saya yang awal dibejat ini sudah ngerongga rusak, yang ngumpulnya di situ, Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya timbul benjolan. Terus gimana dok? Jalan satu-satunya saya mesti di kemoterapi atau gimana? Oh mesti dioperasi Pak. Karena penjalanan operasi ini ada 2 operasi, yang satu pengangkatan benjolan, dan yang kedua ada operasi di pinggul saya untuk diambil tulang rawannya untuk nambal tulang-tulang saya yang terkikis, kropos, rusak, Bapak Ibu Saudara ya. Yang terakhir saya dijadwal juga waktu pemilu ya nanti, pilkada tanggal 9 Desember, Bapak Ibu Saudara ya. Jadwal operasi saya tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Dan dari sebelum operasi semua hasil lab dari ritme jantung, dari semuanya puji Tuhan baik semua, dan ini saya selesai dioperasi, Bapak Ibu Saudara ya. Pengangkatan operasi berjalan dengan lancar dan proses penyembuhannya pun cepat banget, Bapak Ibu Saudara ya. Ini kalau saya bilang kado Natal dan kado ulang tahun saya, Tuhan sembuhkan saya. Kebetulan saya berulang tahun di tepat tanggal 25 Desember dan Tuhan kasih kesembuhan saya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya dapat ayat yang bagus, Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin saya bisa bacakan sedikit, Bapak Ibu Saudara ya. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini yang selalu tiap pagi, tiap malam saya baca, Bapak Ibu Saudara ya. Saya ulang ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ini ayat sungguh bagus menurut saya, Bapak Ibu Saudara ya. Dari keuangan saya yang dulunya benar-benar hancur, pekerjaan saya juga drop, sampai saya disembuhkan dari tumor tulang ganas ini, benar-benar Tuhan Yesus ini baik banget, Bapak Ibu Saudara ya. Kami dapat mungkin istri saya menambahkan. Ya, pada saat saya mendengarkan khotbah dari Bu Eli juga, kita harus tetap teguh, bertahan teguh ya. Terus kita harus tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita harus percaya dan tetap setia. Saya terus perkatakan firman Tuhan itu ya dari Bugem ya. Saya terus tiap hari saya perkatakan kalau saya lagi pas nggak enak hati, saya telepon Bugem. Kan kebetulan beliau kan akhir-akhir ini suka ke Bali ya. Saya bersyukur juga kayaknya Tuhan itu kirimkan spirit ya buat saya ya gitu ya. Setiap kali saya ada masalah kayak apa, saya cerita sama Bugem, dan Bugem selalu membimbing kita ya. Dia selalu memberikan kekuatan buat kita melalui doa apapun. Saya bersyukur saya bertemu dengan komunitas yang luar biasa. Tuhan taruh kami berdua di komunitas Kristen yang luar biasa. Hingga sampai saat ini, pada saat kemarin-kemarin kita mengalami kesulitan keuangan pun, Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup. Saya dengar doa sharing Bugem ya, khotbahnya ya. Benar, itu saya perkatakan terus sampai akhirnya Tuhan itu benar-benar membukakan pintu-pintu. Meskipun toko suami saya sepi, depot saya tutup, sudah dikasih kepercayaan teman ya, kita kerjasama tutup ya, saya nggak berkecil hati, saya terus semangat ya, saya terus semangat, terus saya berdoa Tuhan pasti memberikan kekuatan ya, tidak melebihi itu pencobaan, tidak melebihi kekuatan kami berdua, dan Tuhan itu membukakan pintu-pintu benar-benar ya. Online saya itu diberkati luar biasa, sampai nggak terasa dari online tuh benar-benar Tuhan itu sanggup memulihkan hutang-hutang piutang saya.
semua dari utang-utang supplier, suami saya Kristo di toko, semua dipulihkan ya. Melalui itu Tuhan bekerja pada saat kita berserah, Tuhan itu bekerja luar biasa. Dia yang berjalan di depan kita. Kita jangan khawatir, tetap percaya ya teman-teman ya, saudara-saudara, kalau Tuhan itu luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you sharing dari saya dan istri. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Thank you. Ya, jangan pergi dulu kemana-mana. Haleluya. Wah, senang sekali ya kalau dibuka aja, mute-nya dibuka ya. Saya setiap kali ke Bali pasti ketemu dengan pasangan suami istri ini ya. Bisnis online Anda itu apa sih di masa pandemi ini kok bisa diberkati itu? Apa bisnis online-nya itu? Maksudnya jenisnya apa? Saya kebetulan online makanan khas Bali ya. Dulu kan memang sempat renka-renka, terus akhirnya menyediakan oleh-oleh gitu ya. Kan kebetulan pandemi kan semuanya sepi ya. Travel pariwisata yang berhubungan, Bali kan berhubungan dengan pariwisata. Kebetulan saya ada sampingan job rencar dan juga tur agent seperti itu. Dan istri ini sebagai ibu rumah tangga dan juga dia ada sambilan kerja yang online. Jadi dia semua oleh-oleh khas Bali dia bisa online untuk kirim ke luar kota. Dan dalam pandemi yang kemarin ini puji nama Tuhan, jadi kita bisa kirim ke Jakarta, ke Bandung, ke Sumba, ke Tambolaka. Bahkan ada teman saya yang di Singapura pun saya bisa kirim ke sana, puji nama Tuhan. Itu apa? Babi guling. Babi guling yang berhubungan dengan makanan khas Bali. Halo. Hilang ya? Sorry. Ini internet tiba-tiba keputus. Oke. Oke. Ya, jadi bisnisnya ini ya, makanan ya, kuliner ya. Betul. Ya. Nah, dan setelah disembuhkan Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Pak Kristo dengan kesaksian ini yang luar biasa? Ya, saya kesaksian ada dua. Yang satu di komsel saya yang di gereja saya, yang kedua di komunitas PD Victory ini. Dengan kesembuhan yang luar biasa ini, saya mengucap syukur banget karena saya bisa bantu istri saya untuk bekerja. Itu sih, Pak Fran. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik ya. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Kristo dan Shen ya. Selanjutnya Ibu Gembala kita akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Silakan Bu Gembala. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami berterima kasih buat kesaksian yang menguatkan kami. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar kemuliaan kembali kepadamu dan Kau melawat setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom, suara saya terdengar jelas? Ya, bagus ya. Oke ya. Kalau kita dengar kesaksian ya, mungkin tadi ada yang bertanya, kok ada tatonya itu ya. Nanti dengar kesaksian yang sesi lain lagi ya. Memang Kristo ini dulu adalah mantan narkoba ya. Mantan, tapi hari ini kalau saudara lihat bagaimana Tuhan merubah hidupnya, bisa jadi berkat ya, itu satu anugerah yang luar biasa. Dan dia melihat bagaimana tuntunan Tuhan atas kehidupan mereka pada masa pandemi. Saya tahu bagaimana ya Shen waktu itu sempat keluh kesah hutangnya ya, dia sempat jual. Kita percaya pada waktu kita rela ya, kita tahu semakin kita tidak rela, maka proses itu tidak akan lihat hasil, saudara. Kalau namanya orang diproses Tuhan, pembentukan itu pasti ada yang namanya kehilangan, kerugian, rasa sakit, itu pasti. Saudara siap tidak siap, enak tidak enak, kita harus rela. Ya, terbalik ya video saya, benar nggak? Ulang video saya terbalik? Enggak ya? Nanti okay. Kebalik gini. Udah oke ya. Okay. Saya bingung nanti kalau kebalik gimana. Ya, jadi saudara perlu tahu ya,
Kita harus rela hari ini dibentuk. Percayalah, Tuhan itu cuman mengizinkan proses itu sesaat. Dan tidak melampaui kekuatan. Kalau saya lihat bagaimana Tuhan berkati Shen dan Chris hari-hari ini, berkatnya luar biasa, saudara. Sampai dia bisa bayar hutang. Ya, dari kejutan itu belum selesai masalahnya, datang kaget-kaget berita. Ya, tapi saya tetap berkata, tetap kuat, tetap percaya. Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan. Apapun yang diizinkan terjadi ketika kita semua itu tenang, percaya. Karena hari-hari ini, saudara, kita tidak perlu banyak lihat kenyataan hidup. Jangan mempercayai fakta, ya. Jangan percaya dengan apa yang terjadi. Hidup saudara dan saya hari ini harus benar-benar fokus percaya kepada Tuhan yang dahsyat. Khotbah saya hari ini tentang bagaimana Tuhan itu sudah menjamin kehidupan orang benar. Ya, buat saudara dan saya yang hari ini, pesan saya yang lagi ngalami proses, ya, yang ngalami tekanan yang begitu berat, masalah satu belum selesai, datang masalah berikutnya seperti yang dialami Chris dan Shen. Percayalah, ketika kita tetap menghadapinya bersama Tuhan, pasti ada jaminan buat orang benar. Amin. Saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yuk kita buka Ulangan 20 ayat 3-4. Ini yang perlu saudara lakukan. Hari-hari ini kita semua harus berbesar hati. Saudara tidak boleh berkecil hati melihat kenyataan. Saudara tidak boleh berkecil hati mendengar masa pandemi ini yang belum selesai. Saudara tidak boleh berkecil hati menghadapi kenyataan keuanganmu yang memang seperti Shen dan Kristo alami. Bagaimana hari itu hutang harus jual semuanya, saudara. Hari ini kita perlu berbesar hati karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Saudara dan saya berbesar hati bukan karena hasil. Kita semua mau berbesar hati karena kita punya Tuhan yang besar melebihi apapun yang saudara alami hari ini. Amin. Ketika kita berbesar hati, iblis bisa enggak ambil celah? Iblis bisa enggak serang saudara? Enggak bisa. Kita selalu berbesar hati. Mau keadaanmu seperti ini, saudara tetap berbesar hati. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang selalu buka jalan saat tiada jalan. Itulah imanmu yang akan memenangkan pertempuran ini. Amin, saudara. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Bagaimana Musa memberi pesan kepada bangsa Israel. Yuk, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Ulangan 20 ayat 3-4. Kamu sekarang ya menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Hari ini kita lagi menghadapi tantangan, saudara. Kita lagi menghadapi intimidasi iblis, tekanan. Lihat ya, apa yang Tuhan mau perintahkan buat saudara dan saya. Janganlah lemah hatimu. Janganlah takut. Janganlah gentar. Janganlah gemetar karena mereka. Lihat saudara, malam ini Tuhan mau berkata buat saudara dan saya yang hari ini ngalami tekanan begitu besar. Tuhan berpesan bahwa jangan lemah hatimu. Jangan takut. Jangan gentar, jangan gemetar. Makanya kalau saya sering ngomong waktu khotbah, saya bilang gini, yuk kita semua ini harus maju tak gentar. Jangan hari ini gentar dan gemetar melihat masalah. Ya, hari ini keadaan hidupmu ini ada yang chat, walaupun sudah sabar suami galak, enggak apa-apa. Itu namanya ujian kesabaran. Saya hari ini, orang bisa bilang Bu Eli sabar, itu prosesnya 11 tahun lebih loh saudara. Apa bim salah bim saya bisa sabar? Nggak bisa, saya ini orang yang emosinya tinggi saudara. Dulu saya orang yang suka nyolot. Tapi ketika proses terjadi, ya yuk kita lanjutkan. Jangan gentar sebab ini. Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu.
Kita semua hari ini, kenapa saudara takut? Kenapa saudara gentar? Karena saudara cuma lihat musuh di depan mata. Saudara cuma lihat keuanganmu yang tambah berat, suamimu yang tambah galak, suamimu yang tidak pulang, pasangan hidupmu yang makin luar biasa baiknya. Dalam arti ya baiknya, kalau saya tidak mau ngomong negatif ya. Makanya ibu-ibu kalau lihat suaminya makin luar biasa galak, itu katakan luar biasa baiknya. Jadilah menurut apa yang kau ucapkan. Kalau dibilang, "Duh, suami saya galak terus nanti." Ya, kalau keuanganmu lagi minus, katakan hari ini, "Tuhan, terima kasih. Luar biasa keuanganku diberkati Tuhan melimpah-limpah." Itu ucapkan, saudara. Itu iman, saudara. Ya, kalau saudara ngomong yang negatif terjadi. Makanya hari ini kita habiskan energi itu buat yang positif. Jangan menghabiskan energi merenungi yang negatif-negatif. Nanti saudara tidak dapat apa-apa, kekuatanmu habis. Dan coba saudara lihat ayat ini. Bagaimana kita tahu hari ini mata kita jangan fokus dengan kenyataan, dengan musuh yang sebesar Goliat. Dengan pandemi ini, dengan krisis dunia yang sedang terjadi. Tapi kita semua hari ini fokus. Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu berjalan. Di masa pandemi, hutang, engkau dengar tumor, kanker. Apakah Tuhan tidak berjalan menyertai saudara dan saya? Dia berjalan menyertaimu. Bukan hanya menyertai lagi, Tuhan bilang gini, aku sudah menyertai, tapi aku masih berperang. Hebat enggak Tuhan itu? Disertai Tuhan yang berperang melawan musuhmu dengan maksud memberikan apa? Kekalahan, saudara. Enggak loh, saudara. Sudah disertai berperang, dia memberikan kemenangan dengan maksud, saudara. Hari ini walaupun diizinkan suamimu galak, diizinkan keadaanmu merosot, diizinkan kau mengalami tekanan yang membuat harga dirimu diinjak-injak, percayalah Tuhan tidak punya maksud untuk mencelakakan hidupmu. Hari ini engkau bertahan sabar seperti tadi ada chat, tidak gampang. Suami galak, sabar Bu. Sabar untuk maksud bukan mengalah untuk kalah. Tapi mengalah untuk keluar lebih dari pemenang. Amin, saudara. Ya, jadi sekarang hari ini jangan takut. Tuhan berkata jangan takut, ya, jangan lemah, jangan gentar, jangan gemetar. Tuhan Allah menyertai engkau di masa-masa hutangmu yang banyak. Tuhan Allah menyertai engkau pada saat rumah tanggamu goyah. Tuhan Allah menyertai engkau pada saat engkau kena PHK. Dan Tuhan Allahmu yang hidup yang besar akan berperang melawan tumormu. Akan berperang melawan semua masalah keuangan PHK-mu hari ini yang membuat engkau hidup dalam ketakutan. Dan Tuhan berkata, aku punya tujuan akhir. Percayalah, kalau engkau hari ini hidup di dalam track jalannya Tuhan, koridornya Tuhan, tetap hidup takut akan aku, tidak takut lagi, tidak gentar akan masalah, tapi takut akan Tuhan, aku tidak akan pernah buat engkau gagal. Aku pasti menjadikan engkau keluar lebih dari pemenang. Yuk kita baca dari pengalaman pemazmur. Ya. Mazmur 44 ayat 5-8. Ya. Mazmur 44 ayat 5-8. Lihat ya. Pemazmur berkata apa? Engkaulah Rajaku dan Allahku. Yang memerintahkan apa, saudara? Kekalahan. Memerintahkan kemenangan, saudara, bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Hari ini, saudara, kalau tidak dengan kekuatan Tuhan, saudara tidak bisa menanduk musuh-musuhmu. Saudara tidak mungkin bisa keluar dari solusi seperti Shen sama Chris. Bisa tidak tanpa kekuatan Tuhan, dia bisa keluar dari hutang dengan cara yang dia tidak pernah pikirkan, saudara. Hari ini saya lihat dia begitu sibuk, begitu banyak order. Sampai hutangnya bisa terbayar, saudara.
Masa pandemi yang seharusnya dalam logikanya sebelum pandemi aja hutangnya sudah bertumpuk, apalagi masa pandemi. Tapi buat Tuhan, firman ini berkata, dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu lah kami menginjak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Saudara lihat hari ini, percayalah, kalau Tuhan sudah memerintahkan kemenangan, siapa yang hari ini menanduk dan menginjak musuh-musuhmu? Masalahmu, bukan kekuatanmu. Yang nanti pulihkan masalah keuanganmu, sakit penyakit, yang cari nanti pengganti pekerjaan kena PHK, adalah kuasa Tuhan yang menginjak musuh-musuhmu. Amin, saudara. Ayat 7 lihat. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Hari ini kita percaya. Bukan saudara lagi mempercayai, suamiku sudah tidak setia Bu Eli, sudah punya wanita lain, sampai nikah siri, sampai punya anak. Bagaimana aku bisa percaya? Bu Eli, keuangan tokoku bangkrut hari ini, tutup Bu Eli, rekeningku sudah terkuras habis, penghasilanku sudah menurun banyak Bu Eli. Bagaimana aku bisa percaya? Mungkin saudara pada posisi seperti pemazmur, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Hari ini faktamu berbicara, engkau tidak mungkin bisa bangkit, utangmu tidak mungkin bisa terbayar, suamimu mungkin tidak bisa pulih. Tapi percayalah apa yang dikatakan pemazmur yang ayat 8, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Tidak usah membalas orang yang mempermalukan hidupmu hari ini. Tidak usah. Walaupun kelihatan orang yang mempermalukan, menfitnah hidupmu, membuat engkau susah, hidupnya terlihat enak. Tapi percayalah, Tuhan nanti yang akan bertindak memberi kemenangan buat saudara dan saya yang hari ini dipermalukan orang. Dan orang-orang yang membenci saudara, yang mempermalukan, Tuhan akan mempermalukan hidupnya di akhir. Amin, saudara. Itu yang perlu saudara hari ini. Jangan percaya sama rekening koranmu. Jangan percaya sama deposito tabunganmu yang memang hari ini hutang Bu Eli. Gimana Bu Eli? Percayalah, Tuhan tadi berkata, aku ini menyertaimu. Aku ini Tuhan Allahmu menyertai engkau berperang dengan maksud memberi kemenangan. Jangan percaya dengan fakta seperti pemazmur, tetapi engkaulah yang memberi kemenangan. Ya, kalau saudara baca Amsal 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan siapa? Tuhan. Amin, saudara. Tetapi kemenangan ada di tangan siapa? Tuhan. Itu berarti saudara ini jadi orang yang terakhir hidupnya gagal atau menang. Kalau kemenangan ada di tangan Tuhan, berarti Tuhan menjamin kemenangan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, slide yang dibuka. Artinya hari ini yuk kita lihat bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang benar. Walaupun hari ini, walaupun engkau lihat rumah tanggamu kacau balau, engkau lihat masa depanmu suram, tapi kehadiran Tuhan ketika kita baca mulai dari Ulangan, kita baca Pemazmur, kita baca Amsal, Tuhan itu tidak pernah tujuannya selalu membuat saudara gagal, tapi Tuhan selalu bermaksud memberi kemenangan. Kehadiran Tuhan di tengah hutangmu, di tengah masa pandemi, di tengah krisismu, di tengah rumah tangga pasangan hidupmu yang selingkuh, dia selalu hadir untuk memerintahkan kemenangan. Karena dia yang akan menghadapi musuh-musuh para lawanmu. Yang ketiga, Tuhan hadir walaupun hari ini tidak punya dasar untuk berharap, tidak punya bukti baik. Itu tadi, kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya, Tuhan menjamin kemenangan buat orang benar. Tidak tahu caranya.
Saya kalau ditanya dari awal, Bu Eli, gimana nanti caranya bisa pulihkan rumah tangga yang kacau balau? Kalau orang tanya sama saya beberapa tahun yang lalu, saya jawab, lah saya sendiri tidak punya pikiran. Akal saya sudah tidak sampai untuk mikirin itu. Kalau saya pikirin itu terus putus ini urat syaraf saya bisa jadi gila atau saya kena kanker. Makanya saya tidak mau pikir karena ini peperangannya Tuhan, bukan peperangan saya lagi. Saya tahu kalau Tuhan itu menyertai saya dalam rumah tangga saya yang kacau balau. Yang rumah tangga orang bilang rumah tangga saya sudah sulit dipertahankan, sulit untuk dipulihkan. Bagaimana saudara? Saya cuma percaya bahwa Tuhan hadir menyertai saya dengan maksud memberikan kemenangan. Dia memerintahkan kemenangan, dia menjamin kemenangan rumah tangga saya. Dan Tuhan berkata, aku yang akan berperang buat kamu dengan maksud pulih nanti. Nggak usah bingung. Kalau orang tanya gimana caranya Bu Elis, itu bukan kapasitas saya. Peperangan saya bukan di area yang luar Tuhan yang lakukan. Area saya peperangannya di dalam hidup saya. Yaitu melawan tipu daya iblis. Melawan kedagingan saya yang tiap kali berkata, Eli nyerah, bodoh. Nah itu peperangan saya. Kalau iblis mulai menakuti saya bilang, saya tidak mau takut, saya tidak mau gentar, saya tidak mau gemetar, saya punya Tuhan yang besar, saya tidak mau lagi percaya suami saya yang sudah selingkuh sampai 2 anak, walaupun dia berkata tidak cinta saya, tapi saya terlalu percaya dengan Tuhan yang berjanji memberi kemenangan. Itu yang saya lakukan, saudara. Itu peperangan saya. Bayangkan iblis itu selalu datang dengan fakta, dan iblis itu punya bukti, saudara. Nih, lihat nih, bener kan? Suamimu pergi bohongi kamu, kamu dibohongi lagi kan? Kamu dibohongi, bodoh. Lebih baik kamu tegur hari itu. Tapi ketika saya tahu bahwa ini peperangan saya berusaha untuk pengendalian diri yang baik. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, remote hidup saya, yang kendalikan respon saya tidak mau iblis. Karena saya tahu iblis itu selalu berusaha menghancurkan hidup saya. Saya hari ini mau berperang untuk mengendalikan emosi saya, amarah saya, rasa tidak terima saya, rasa takut saya, itulah peperangan saya. Tapi peperangan yang di luar, bagaimana nanti skenario cerita hidup saya akan berakhir happy ending, itu bukan kapasitas saya. Saya tahu Tuhan yang saya sembah itu jauh lebih dahsyat. Dia sudah tahu jalan hidup saya dari awal hingga akhir. Dia sudah buka pintu. Dia sudah punya jalan keluar saat menurut akal pikiran manusia tidak ada jalan. Amin, saudara. Itu yang perlu saudara hari-hari ini bangun. Yuk, bagaimana Tuhan jamin kehidupan kita? Ya, 3 hal yang kita akan bahas. Ya, setelah itu selesai. Tuhan menyertai, Tuhan berperang, Tuhan memberikan kemenangan. Saya akan tunjukkan bagaimana seorang Daud. Ya, Daud itu di Mazmur 68. Yuk ayat 2 kita baca. Mazmur 68 ayat 2 ya. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Lompat Mazmur 68 ayat 4. Lihat ya, kalau Allah bangkit ya, terseraklah musuh-musuhnya. Hari ini tidak perlu takut, Tuhan itu pasti menjamin kemenangan orang benar. Dia bangkit, semua musuh-musuh saudara pasti akan terserak. Amin, saudara. Yuk, Mazmur 68 ayat 4. Yuk. Tetapi orang benar itu bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bagian saudara hari ini, pesan Tuhan malam ini, seburuk apapun keadaanmu, sebesar apapun tekanan hutang, tekanan pasangan hidupmu yang lagi menjengkelkan hatimu, pesan Tuhan, jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, tapi sebaliknya kita baca di Mazmur 68 ayat 4, bersukacita, beria-rialah, bergembiralah. Hari ini yuk kita semua mau menari di tengah badai,
Kita semua tidak mau hidup dalam kesedihan, saudara. Kalau firman Tuhan mengajak kita beria-ria, bersukacita, bergembira, itu artinya Tuhan sudah berkata, aku yang akan berperang untuk masalahmu dengan maksud memberi kemenangan. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gentar hari ini, tidak perlu gemetar menghadapi musuh-musuh sebesar Goliat sekalipun. Ketika aku bangkit, maka berserak-seraklah musuh-musuhnya. Amin, saudara. Amin. Bagaimana Tuhan menyertai? Yuk baca ya, 2 ayat lagi selesai. Mazmur 68 ayat 6-7. Hari ini yang bergabung dengan sub ini malam ini, siapapun saudara ya, siapapun saudara malam ini, kita semua enggak perlu takut ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu sebagai Bapak yang baik. Mazmur 68 ayat 6-7. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus ya. Siapapun saudara, mungkin hari malam ini saudara merasa bahwa saudara sudah jadi seorang janda ya, yang hidupnya hari ini mengalami masalah. Mungkin saudara merasa anak yatim ya, saudara merasa tidak ada orang yang peduli atas hidup saudara ya. Lihat, Tuhan itu pelindung. Kalau Tuhan menyertai saudara, Dia akan menyediakan perlindungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Ya, tadi siapa yang merasa hidupnya sebatang kara, tidak ada orang yang peduli, percayalah ya, ketika Tuhan yang peduli atas hidupmu, Dia memberi tempat tinggal. Itu artinya Dia menyerah pada waktu saudara tidak diperdulikan orang. Dia selalu memelihara dengan memberi saudara dan saya tempat tinggal ya. Yang ketiga, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hari ini tidak ada tujuan Tuhan untuk membuat hidupmu dengan pandemi ini menyusahkan, merepotkan hidupmu kayak Tuhan kurang kerjaan. Tapi ketika Dia hadir, ya Daud berkata, ketika Tuhan bangkit maka berseraklah musuhnya. Ketika Dia sertai saudara dan saya, 3 hal itu tadi. Tuhan itu perlindungan bagi anak yatim dan janda. Yang kedua, Tuhan memberi tempat tinggal kepada orang yang sebatang kara. Yang ketiga, Tuhan membebaskan orang-orang tahanan sehingga saudara dan saya hari ini hidup bahagia. Itulah tujuan Tuhan. Jadi saudara tidak perlu takut hari ini menghadapi apapun. Siapapun saudara, mungkin hari ini hidupmu seperti orang tahanan. Hidupmu tidak nyaman. Hidupmu dikejar-kejar debt collector. Kayak orang penjara Bu Eli, dikejar-kejar pelakor Bu Eli. Ya, dikejar-kejar pelakor, diteror. Mungkin saudara tidak nyaman hari-hari ini. Dikejar-kejar rasa takut yang berlebihan. Percayalah hari ini ketika Tuhan hadir untuk menyertai saudara dan saya, Dia menyediakan bagaimana perlindungan, bagaimana tempat tinggal, bagaimana Dia hari ini menyertai untuk membebaskan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya hidup bahagia. Amin saudara. Yuk yang berikutnya bagaimana Tuhan berperang. Mazmur 68. Seperti yang Daud katakan. Ayat 8 dan 10. 1 ayat lagi kita selesai. Mazmur 68 ayat 8 dan 10. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu. Lihat ya saudara, kalau Tuhan yang sudah berperang, saudara tidak perlu ragu lagi, tidak perlu mikir gini, Tuhan bisa enggak ya hutangku ini supaya aku tidak dipermalukan. Walaupun mungkin saudara, masa lalu saudara sendiri yang salah, tidak tanya Tuhan sampai ada hutang. Tapi ketika saudara minta ampun, Tuhan ampuni enggak? Hari itu ketika saudara minta ampun, saudara angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Nggak mungkin nggak. Walaupun ada harga yang harus saudara bayar, tapi ketika proses itu selesai, Tuhan pasti akan memulihkan, membuat saudara dan saya bahagia. Itu target Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan. Yuk kita baca. Bagaimana ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara. Jangan takut di padang belantara, karena Tuhan ada di padang belantara. Amin, saudara. Yang kedua, hujan yang melimpah engkau siramkan. Hari ini kelihatannya hidupmu mengalami tandus, kering semuanya. Tuhan kering, Tuhan padang gurun, percayalah. Kalau Tuhan yang berperang, Dia akan melimpahkan hujan yang berlimpah-limpah. Gimana caranya? Enggak tahu, saudara.
Ada banyak orang yang hari-hari ini kesaksian atas hidupnya ketika dia berharap sama Tuhan. Dia berkata, Bu Eli, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu keren. Masa pandemi ini kan kekeringan, tapi hidupku malah diberkati Tuhan, hujan yang melimpah-limpah, Bu Eli. Gimana caranya anugerah Tuhan? Enggak tahu, Bu Eli. Tuhan itu punya banyak cara untuk memelihara kehidupan saya dan keluarga saya. Enggak sampai saya itu hidup meminta-minta dan kekurangan. Itulah karya Tuhan kalau dia sudah berperang, saudara. Dia akan hadir di padang belantara. Dia akan memberikan hujan yang berlimpah. Dan berikutnya, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang-gersang, saudara. Ini lebih parah dari kering. Mungkin hari ini rekeningmu gersang. Hubungan rumah tanggamu dengan suami istri sudah tidak mungkin bisa lagi secara akal dipulihkan, gersang. Bu Eli, ada orang yang kesaksian. Bu Eli, gimana caranya suami saya bisa pulih? Lihat saya kayak lihat iblis, Bu Eli. Bencinya setengah mati sama saya. Begitu saya pegang itu bisa gini-gini, Bu Eli. Aduh, Bu Eli, tapi kalau saya baca chattingannya dengan wanita itu, Bu Eli, kalau panggil, Hani, sayang, tapi sama saya siapin makan, siapin minum, Bu Eli, dimaki-maki, Bu Eli. Ya, pernah loh satu kali saya dengar kesaksian ini saya ingat kesaksian ibu itu. Waktu itu dia kesaksian, Bu Eli, saya ini berusaha sabar. Suami saya pulang, saya itu siapin makan. Saya siapin sambal itu loh, saudara, sambal di atas cobek, ya kan? Sambal dicobek. Saudara tahu apa yang dilakukan suaminya? Sudah dilayani baik, suaminya punya selingkuhan. Itu cobek dibanting, saudara. Yang namanya sambal itu sampai jatuh, yang namanya cobeknya itu pecah. Tapi dia itu bercucuran air mata, ngambil cobek sama sambal itu sambil bilang gini, Tuhan Yesus berikan aku kekuatan, aku tidak mau marah. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat suami yang baik, suami yang baik, suami yang baik. Sambil nangis, saudara. Itu tidak gampang, saudara. Dalam hati saya, ya, kalau enggak ya maunya apa, cobek itu ditaruh aja di matanya biar kapok. Bisa enggak? Bisa, saudara. Tapi karena kita sudah punya kasih ilahi, kita tahu mau segersang apapun hari ini Tuhan akan memulihkan tanahmu. Itu berarti saudara dan saya jangan putus pengharapan. Ya, kita tahu kita punya kemampuan. Ya, kalau saya dengar kesaksian itu saya itu benar-benar ibu ini sudah dipulihkan, saudara. Dari gara-gara dia tahan untuk tidak marah, saudara. Tuhan pulihkan. Saya ingat kesaksian itu. Sampai kalau saya ngomong sama teman saya, mau marah, saya bilang gini, ingat loh ya, tadi ibu itu tadi ngomong apa? Cobek yang jatuh sampai hancur itu, dia enggak bales loh. Sambal itu enggak ditaruh di mata suaminya. Secara akal dia jengkel. Tapi kita percaya, seburuk itu, segersang itu, Tuhan pulihkan. Amin, saudara. Hari ini keadaan hidupmu kalau Tuhan sudah berperang 3 hal. Tuhan akan melangkah kok di padang belantara. Kalau sudah melangkah berarti Tuhan di depan apa di belakang, saudara? Pasti di depan. Nggak mungkin Tuhan ada di belakangmu waktu di padang belantara. Dia tetap tuntun, saudara. Dia tetap gandeng, saudara. Tangan ini akan mengangkat saudara untuk hidup naik jadi kepala. Nggak akan diturunkan, saudara. Amin, karena Tuhan tidak pernah punya maksud untuk membuat saudara hidup dalam kesedihan. Tapi Tuhan selalu punya maksud saudara dan saya menikmati kebahagiaan. Amin, saudara. Yuk yang terakhir ya, Frans siap-siap. Mazmur 68 ayat 29 dan 36. Bagaimana hari ini Tuhan memberikan saudara dan saya kemenangan ketika dia bertindak, saudara. Ya, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Mazmur 68 ayat 29 dan 36. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkaulah yang bertindak bagi kami. Hari ini kenapa saudara tidak lihat mujizat? Karena yang bertindak saudara sendiri. Makanya kalau saya konseling ibu-ibu, sering kali ibu-ibu tanya, Bu Eli, saya boleh enggak ke rumahnya pelakor? Boleh enggak?
Boleh enggak Bu Eli? Saya akan ngomong baik-baik Bu Eli, supaya pikirannya terbuka. Kita ini sama-sama wanita, emansipasi wanita, supaya tergugah hatinya. Saya bilang percuma. Sudahlah hari ini, serahkan aja sama Tuhan. Ini tadi loh, kerahkan kekuatanmu ya Tuhan. Kekuatan saudara sama kekuatan Tuhan, pinter mana didik pelakor. Coba. Kekuatanmu sama kekuatan Tuhan, pinter mana? Didik suamimu yang lagi selingkuh. Pinter mana, saudara? Kekuatanmu hari ini dalam memulihkan keuanganmu sama kekuatannya Tuhan. Pinter mana? Pinter mana, saudara? Pinter akal hikmatnya Tuhan memulihkan keuanganmu atau kekuatanmu? Makanya hari ini saya bilang sama ibu-ibu, enggak perlu sudah. Kalau engkau kerja, Tuhan diam. Nggak ngerahkan kekuatannya, nggak bertindak. Sudahlah, kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan bertindak. Ini pemasmur bilang, kerahkanlah kekuatanmu ya Tuhan, kerahkan untuk engkau bertindak bagi kami. Katakan saudara, kalau hidupmu sudah gersang hari ini, ngomong sama Tuhan, teriak, Tuhan kerahkan kekuatanmu. Makanya saya kirim quote, ya ibu-ibu saya sudah kirim, hari ini nggak usah banyak marah sama suami. Lebih baik kerahkan kekuatanmu Tuhan. Kirim roh pertobatan, roh takut akan Tuhan dalam hidup suamiku. Biar suamiku bertobat sungguh-sungguh. Itu yang perlu saudara lakukan hari ini. Kerahkan kekuatanmu ya Tuhan untuk memberkati pekerjaanku. Untuk memulihkan keuanganmu. Kerahkan kekuatanmu ya Tuhan untuk mencarikan pengganti pekerjaan karena aku habis di PHK. Tapi pesan Tuhan malam ini, jangan takut. Gak bisa saudara jalani kekerahkan kekuatanmu Tuhan, saudara tunggu Tuhan cepat bertindak, sementara saudara tidak berserah. Makanya Mazmur 37 ayat 5 itu jadi pegangan hidup saya. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Saudara tidak hanya untuk berserah, tapi saudara sementara takut, nggak bisa. Tuhan tidak akan bertindak. Waktu saudara berserah, percaya Tuhan bertindak. Makanya hari ini, yuk daripada ngomong negatif, belajar saudara. Mulai bilang, kerahkan kekuatanmu Tuhan, kerahkan kekuatanmu Tuhan. Kirim pembeli-pembeli yang terbaik. Kerahkan kekuatanmu Tuhan, supaya rumahku laku, supaya asetku terjual. Kerahkan kekuatanmu. Setelah itu saudara diminta apa? Hari ini, jangan takut. Jangan gemetar. Bergembiralah. Bersukacitalah. Bersukaria. Itu yang Tuhan mau. Tidak bisa saudara bilang hari ini kerahkan, tapi hidupmu, aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Tidak bisa saudara. Itu namanya antara mulut dan hati, saudara tidak sejalan. Kalau saudara ngomong percaya, hati ini juga harus sejalan, saudara. Amin, saudara. Ya, yang terakhir, yuk. Allah dahsyat dari tempat kudusnya. Lihat, saudara, Allah dahsyat dari tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Yuk, hari ini ada kedahsyatannya. Kalau Dia bertindak, tenang. Laut terbelah. Hutangmu hari itu yang menurut akal tidak mungkin bisa terbayar seperti Shenzhen dan Kristo, terbayar. Tumor sudah divonis ganas, rasanya tidak mungkin. 2 dokter sudah bilang ini harus diamputasi kakimu. Tapi kalau Tuhan mengerahkan kekuatannya dengan kedahsyatannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, siapa yang bisa mengalahkan kekuatan kedahsyatan Tuhan? Amin, saudara. Amin. Saya sudah selesai ya. Yuk, malam ini kita semua mau bawa pergumulan saudara malam ini kepada Tuhan. Fran akan bawa satu pujian ya. Hari ini saudara yang datang dengan takut, gentar ya. Ini quote terakhir. Jangan terpuruk dengan masalah, tetaplah bangkit bersama Tuhan. Ya. Saudara, jangan terpuruk dengan masalah. Tuhan sudah jamin loh kemenangan. Kita sudah baca firman ini ya. Seperti halnya pesan Tuhan buat bangsa Israel. Pesan Tuhan juga malam ini buat saudara dan saya. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Aku menyertaimu,
dalam keadaan apapun, aku yang berperang, aku yang akan memberi dengan maksud memberikan kemenangan. Tuhan akan membangkitkan kemenangan hari ini. Tuhan sudah menjamin kemenangan. Ya, hari ini saudara tidak perlu takut siapapun saudara, anak yatim, janda, orang-orang tahanan. Hari ini percayalah saudara sebatang kara, dia tetap menyertai saudara. Amin saudara, dia pasti berperang, dia akan mencurahkan hujan di tengah hari ini. Keadaan hidupmu yang sedang kekeringan, dia akan mencurahkan hari ini pemulihan buat tanah-tanah yang gersang. Ya, itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak perlu tahu bagaimana caranya, dia terlalu ajaib. Tuhan malam ini akan bertindak dengan maksud memberi kemenangan dengan kekuatan, kedahsyatannya, dan kuasanya yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini yuk kita mau berdoa, kita mau ambil rangka profetik. Yuk, kita mau minta Tuhan, kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Yang beban berat, yang perlu benar-benar didoakan. Hari ini bisa taruh tangan saudara di dada. Ya, kita mau nyanyi. Hari ini kita mau nyembah. Fran nyanyi satu pujian. Kita mau berkata, kerahkan kekuatan-Mu. Karena aku sudah tidak mampu Tuhan. Kekuatanku sudah tidak sanggup menghadapi musuh. Bukan keuanganku yang aku percayai hari ini. Bukan vonis dokter tumor yang aku percayai malam ini Tuhan. Bukan lagi perkataan suamiku yang berkata sudah tidak cinta lagi. Tapi aku mau Tuhan mempercayai bahwa Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Biarlah malam ini setiap kami Tuhan mau berkata kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kami mau belajar makin mengenal firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Kami tidak mau hidup dalam lemah, kecewa. Kami tidak mau gentar-gemetar menghadapi kenyataan yang ada di depan kami. Kami malam ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami tahu bahwa Engkau-lah yang menjamin kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau berkata bahwa malam ini jangan takut. Aku Tuhan Allah-Mu yang akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Aku tidak akan membiarkan engkau berjalan di tengah masa pandemi krisis kritis ini. Walaupun dunia berkata kenyataan-Mu mungkin menunjukkan bahwa engkau arahnya hancur. Tapi percayalah ketika aku menyertai engkau, aku berperang buat engkau, dan aku berperang akan bertindak dengan maksud memberikan kemenangan. Dan kami percaya malam ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Itu yang kami serukan malam ini Tuhan. Kami menaruh tangan kami di dada kami Tuhan. Kami berkata kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah saat ini. Kami tahu yang punya masalah keuangan. Kami tahu bahwa Engkau mengerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan kedahsyatan-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas, bahkan tidak ada yang mustahil bagimu. Yang punya masalah keuangan, biar malam ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengerahkan kekuatan untuk masalah keuangan kami. Yang punya masalah rumah tangga dengan pasangan hidup, kami sudah mengangkat tangan buat pasangan kami yang hari ini Tuhan tidak setia. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah saat ini. Jamah setiap suami-suami, istri-istri kami Tuhan. Biar mereka saat ini dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, menjadi pribadi sesuai dengan karakter Kristus. Itu yang kami mau. Biarlah Engkau memberikan roh pertobatan, roh takut akan Tuhan. Matraikan dengan darah Yesus pasangan hidup kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Saat ini yang masalah sakit, kelemahan fisik, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Engkau dokter segala dokter. Di atas semua ini Tuhan, tubuh fisik kami Tuhan, sembuh oleh bilur-bilur-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah masa depan kami, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Kami tahu bahwa Engkau penjamin kemenangan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan. Kami percaya malam ini kami akan mengalami kekuatan kemenangan yang luar biasa karena kami punya penjamin. Kami punya penjamin yang setia, yaitu Engkau yang menjadikan kami keluar lebih dari pemenang. Berkati Tuhan, baik Frans, berkati Wulan, berkati
Daniel, berkati Ailing, berkati Debbie, berkati Lina, berkati Mami dan seluruh. Kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan buat setiap kami, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Angkat kedua tangan saudara. Biarlah malam ini kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.